Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pajak dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan kami Pajak Muntok Podcast. Saya Safi'i sebagai moderator. Dalam beberapa waktu ke depan akan menemani waktu Anda membahas tentang perpajakan. Dalam episode kali ini kita akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan seputar aplikasi Siplah dan salah satunya ya yang berada di PMK 58. Langsung saja saya ditemani oleh Kak Kusuma dan Kak Dewi sebagai fungsional penyuluh di KPP Pratama Bangka. Kak Kusuma dan Kak Dewi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ketemu Sehat. lagi kita Kak Fi. Iya, ketemu lagi ya setelah kemarin juga sempet ketemu juga ya. Iya, benar Kak. Siap. Semoga ini ya keluarganya sehat-sehat selalu ya. Amin. Kak Fi juga. Kak Fi juga ya. Pada episode kali ini Kak, kita akan membahas mengenai implementasi PMK 58 Ya. tahun 2022 ya. Iya. Dan aplikasi Siplah gitu Kak. Sebelum masuk ke materi, apa itu sih Kak penjelasan dari PMK 58 itu Kak? Jadi PMK 58 itu KPI tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak tentunya ya, dan tata cara pemungutannya bagaimana. Nah, kan udah jelas tuh pihak lain yang ditunjuk dalam pemungutan ini, dan tidak hanya pemungutannya tapi juga hingga sampai di pelaporan atas pajak yang dipungutnya itu oleh si pihak lain itu, yang transaksinya itu dilakukan melalui pengadaan barang atau jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Contohnya kalau misalkan sekolah-sekolah nih Siplah itu kayak gitu, misalnya bendara-bendara sekolah mau bertransaksi melalui yang SIPP, aplikasinya tuh si Siplah itu kayak gitu KPI. Jadi tadi ya penjelasan singkatnya ya Iya. mengenai PMK 58 ya. Lanjut. Ini ada beberapa pertanyaan Kak ya dari sekolah-sekolah sih, terutama dari bendahara sekolah ya mengenai aplikasi Siplah tadi ya. Yang pertama mungkin apakah semua penjual di Siplah itu PKP? Nah, untuk ke aplikasi Siplah seperti yang telah dijelaskan Kak Kusuma tadi KPI di PMK 58 dijelaskan bahwa pengadaan yang melalui aplikasi marketplace. Di sini KPI kita langsung membahas yang digunakan Kemendikbud ya. Yang di sini salah satunya digunakan sekolah Siplah. Nah, di aplikasi Siplah, baik di aplikasi Siplah atau di aplikasi marketplace yang lain Kak Sapi, itu kawan pajak semua, terutama bendahara-bendahara tidak perlu khawatir lagi Kak Sapi, tidak lagi pusing memikirkan apakah mereka PKP atau tidak PKP, karena PMSE sudah mewajibkan yang masuk aplikasi marketplace khususnya Siplah itu memang sudah harus PKP KPI seperti itu. Nah, itu terkait PPN-nya yang terdapat di pasal 2 ayat 4 seperti itu KPI, yang dimana pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib melaporkan usahanya pada kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat atau tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha di mana PKP tersebut dikukuhkan. Jadi ketika mereka akan masuk ke aplikasi marketplace tersebut, mereka harus sudah PKP seperti itu Kak Sapi. Jadi tadi yang harus digarisbawahi ya. Iya. Semua mitra ya sebutannya Iya, ya. semua mitra yang Kak Sapi. berjualan di Siplah itu harusnya PKP ya. PKP, Jadi iya. nggak perlu ditanya PKP atau bukan ya. Iya, tidak perlu khawatir Oke. lagi Kak Sapi. Kemudian mungkin pertanyaan lanjutnya ya terkait penerapan PMK di Siplah. Mengapa penetapan pajak di Siplah itu tidak mengacu pada aturan perpajakan nggak, yang dimana kita tahu ya bendahara kayak pemungutan pasal 22 dan Iya. juga BPN kan batasnya 2 juta ya. Di atas 2 juta baru dipungut gitu. Nah, itu gimana itu Kak? Oke, baik KPI. Di sini namanya kan PMK nih KPI ya, Iya. di mana sifatnya itu lege specialis derogat lege generali. Jadi dia itu aturan khusus nih KPI, di mana diatur bahwa sebenarnya dalam aturan ini ketika kita bertransaksi dengan Siplah nih, setiap transaksi dari yang dilakukan sesuai dengan PMK 58 ini, baik itu di atas 2 juta maupun di bawah 2 juta, itu tuh harus ada PPN-nya. Kayak gitu Pak, kayak gitu PI dalam PMK 58 ini. Dan bedanya juga dengan
yang umum yang kita ketahui KPI ya, Iya. kan namanya juga les spesialis nih KPI. Oh, iya. Nah, PPH dulunya juga tuh dia pasti ada kayak gitu, cuma tarifnya pun berbeda 0,5%. Yang biasa kita tahu Oke. 1,5%, Iya. ini 0,5%. Yang pertama PPN-nya pasti selalu ada. Kalau yang dulu PPN-nya ada juga sebenarnya KPI kalau di bawah 2 juta, cuma kan beda siapa yang memungut. Oh, Nah, iya. kalau melalui Siplah ini dia baik di atas maupun di bawah 2 juta itu dipungut langsung oleh si pihak lain. Dan baik untuk PPH 22 kalau yang dulu di atas 2 jutanya itu wajib dipungut, kalau di bawah 2 juta tidak wajib dipungut. Nah, kalau ini selalu ada tapi tarifnya 0,5% dan dipungutnya juga oleh si pihak lain itu KPI kayak gitu. Dan dari nilai ini kalau misalnya kita bertransaksi ya, itu sebenarnya seharusnya itu sudah ada ketika di invoice-nya itu, atau yang kalau di PMK 58 di pasal 10 kalau nggak salah itu dibilang jadi bukan faktur pajak tapi dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak itu, atau mungkin kita bilang invoice, dokumen tagihan atau kayak gimana. Nah, di situ ada tuh keterangan-keterangannya, PPN-nya berapa, PPh 22-nya berapa, kayak gitu juga KPI. Oke, berarti tadi memang sudah pasti yang mau transaksinya di atas 2 juta atau Iya, di bawah betul, KPI. bakal tetap dipungut ya pasal Betul. 22 sama PPN ya. Iya, karena les spesialis itu KPI. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya. Apakah kita itu perlu meminta faktur pajak ke rekanan atau mitra tadi ya? Misalkan saya posisi dari pihak pembeli nih kayaknya ya. Kalau seperti itu tadi Kak Safi'i, jadi di sini di PMK 58 ini mempermudah teman-teman bendahara supaya tadi tidak perlu meminta faktur lagi, karena sudah dijelaskan Kak Kusuma tadi, Oh, iya. invoice-nya itu sudah dipersamakan dengan faktur pajak. Jadi teman-teman bendahara tadi tidak perlu lagi nanya DPKP atau tidak lagi perlu meminta faktur. Jadi di sini teman-teman bendahara itu dipermudah Kak Safi'i. Jadi dia tinggal hanya belanja saja Kak PI. Kewajiban perpajakan yang awalnya melekat pada bendahara sekarang berganti kepada pihak lain seperti yang dijelaskan Kak Kusuma tadi. Jadi bendahara-bendahara yang belanja di sini sudah tidak perlu memikirkan lagi kewajiban perpajakan yang sudah dipindahkan ke pihak lain seperti itu Kak Sapi. Jadi lebih ini ya, praktis ya. Iya, lebih lebih simpel, praktis, Kak, lebih dipermudah simpel. ya. Iya, Betul. dipermudah. Bendahara juga nggak perlu bingung-bingung juga, store-nya kapan, Iya, betul. Biar nggak terlambat setor juga ya. Betul, Iya, karena kalau yang betul. kita ketahui kan juga KPI misalnya invoice dari mungkin marketplace gitu kan KPI ya, biasanya kan dia juga sudah memuat tuh poin-poin yang ada di pasal 10-nya itu. Pasal 10 atau pasal 9 saya agak lupa untuk nomor pasalnya. Kayak misalnya nama pembeli, nama penjual, nominal gitu ya Kak Iya, ya. Nah, jadi dia sudah itu dipersamakan kan dengan seperti faktur pajak. Oke, Jadi siap. tidak perlu lagi meminta faktur pajak Betul. Kak Sapi. Jadi PMK 58 ini menurut saya mempermudah teman-teman, Betul. mengurangi, biasalah teman-teman bendahara ini kan pekerjaannya banyak Kak Sapi. Tadi kata Kak Safi harus minta faktur, harus lapor Kak Pi ya, Iya, harus bayar. betul. Kadang kan lupa karena banyak pekerjaan terlambat Iya, kayak gitu iya. Kak Pi. Jadi teman-teman di sini bisa memanfaatkan PMK 58 ini Kak Pi. Oke. Seperti itu. Berarti ini ya Kak ya. Kalau misalkan tadi nggak memungut, Mm-mm. berarti otomatis sekolah tadi juga nggak perlu lapor ya? Tidak perlu Kak Sapi, kewajiban lapornya nanti beralih ke pihak lain. lain. Dalam hal ini pihak lainnya marketplace-nya Siplah seperti itu. pihak lain untuk lapor SPT pemungutannya, si rekanan nanti si penjualnya itu atau penyedia dia lapor untuk yang PPN mereka, yang PPN 11 seperti itu seperti KPI itu. kayak gitu. Jadi dan bendahara udah nggak perlu lapor lagi untuk yang transaksi itu di SPT-nya. Iya, jadi Kayak dia gitu. bisa belanja. Jadi Iya. cuma belanja aja Kak Oh, PI betul, itu. karena tidak Nggak pusing lagi. Bener, karena ingat tidak bertindak sebagai pemungutnya si pihak lain. Pihak lain. Kewajibannya dipindahkan bukan berarti tidak bayar pajak Kak PI ya. Nanti jadi salah nih kita ngobrol Oh, dari tadi. iya, iya. Wah, kita belanja nggak perlu bayar pajak lagi. Enggak, tetap ada pajaknya. Cuma yang tadinya pajaknya dibayar sama disetor oleh bendahara, pindah aja Kak PI. Iya. Pindah kewajibannya, tolong digarisbawahi kan ya. Nanti malah teman-teman Selalu berpikir, diingat ya, wah nggak Pak. bayar lagi Iya, ya. gitu, dikiranya Kak kalau PI nggak ya. mungut nggak bayar KPI, Iya, padahal cuma bukan seperti berarti itu. nggak mungut ya, tapi memang sudah otomatis ya. di Iya, dalam seperti rincian itu. billingnya itu udah termasuk Betul. pajaknya juga Iya, ya. seperti itu Kak PI. Ya, jadi cukup tadi ya marketplace-nya itu yang lapor SPT-nya. Iya. Oke. Lanjut mungkin ke pertanyaan selanjutnya ya Kak ya. Iya. Apakah sekolah tidak membuat billing lagi untuk membayar pajak belanja di Siplah? Kemudian
apa yang menjadi bukti atau pegangan menurut sekolah bahwa belanja yang terkena pajak itu sudah dibayarkan pajaknya? Nah, tadi karena tadi biasanya faktur Kak PI ya. Nah, sekarang cukup kalau kita belanja di marketplace kan kita suka dapat billingnya Kak PI ya, atau invoice ya. Nah, cukup kita simpan itu aja Kak PI, kita belanja, habis kita bayar kan kita dapat billing invoice tersebut. Nah, invoice tersebut itulah bukti kita memang sudah memenuhi kewajiban tadi yang kita anggap sudah bayar pajak, lapor pajak, cukup kita simpan itu Kak PI, seperti itu. Dan mungkin billingnya juga kan pasti masih kesimpan di aplikasi juga ya. Iya, seperti itu betul. Kak PI. Dan kan tadi sudah dibilang KPI ya, invoice itu dipersamakan sebagai dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak itu. Jadi di situ juga nanti akan ada nilai barang berapa, PPN-nya berapa, terus PPh duduknya berapa, kayak gitu. Penyedia, marketplace, dan data-data NPWP juga di situ ada juga. Oke, berarti juga udah detail ya. Iya, jadi sebenarnya. karena memang dipersamakan seperti faktur pajak itu pajak. KPI. Oke, berarti kalau habis transaksi jangan lupa ya di download invoice-nya Iya. ya. Iya, betul. betul. Dan sampai juga lupa usernya, ntar kalau belum download lupa lagi nanti buat pelaporan di dinasnya masing-masing gitu. Iya, oke. Oke, terima kasih Kak Kusuma dan Kak Dewi untuk pembahasan di podcast kali ini. Semoga kan pajak dapat menambah wawasannya ini ya, wawasannya bertambah dan mungkin tidak bingung lagi ya terkait dengan aplikasi Siplah ini. Memang kan aplikasinya yang penerapan ini juga peraturannya berlaku 1 Juli ya. Iya. Oke. Baik, terima kasih. Kita sudah mencapai di penghujung acara podcast hari ini. Terima kasih kawan pajak sudah menyimak sampai dengan habis. Oke, mari kita tutup podcast ini dengan slogan seperti biasa ya. Boleh. Oke, nanti saya ucapkan pajak kuat, nanti kakak-kakak Indonesia maju gitu Oke. ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Pajak kuat. Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.